Jadi hari ini kita mau bahas salah satu kota yang dikenal dengan Kota Tape. Nah, jadi buat yang belum tahu, kota apa sih yang dikenal dengan Kota Tape, yaitu Kota Bondowoso. Jadi di wilayah Kabupaten Bondowoso itu ada sebuah tradisi yang kerap dilakukan setiap tanggal 25 dan 27 Ramadan, yaitu saling antar nasi ke para tetangga. Kalian bisa datang ke Kawah Ijen. Jadi wisata Kawah Ijen Bondowoso ini adalah salah satu tempat wisata alam yang berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kalian ingin melihat pemandangan yang spesial, itu kalian harus rela bangun pagi ya untuk melihat blue fire atau api biru yang ada di Kawah Ijen. Hai teman-teman milenials, kembali lagi bersama aku Putri Andriana di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian. Pastinya aku nggak diem aja, aku akan kasih informasi-informasi yang menarik buat kalian. Biasanya kan di Items kita sudah jalan-jalan ke banyak daerah di Indonesia ya, tapi ternyata masih ada nih satu kota yang belum kita jelajahi secara online, dan mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu apa sih yang spesial dari kota ini. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu kota yang dikenal dengan Kota Tape. Nah, jadi buat yang belum tahu, kota apa sih yang dikenal dengan Kota Tape, yaitu Kota Bondowoso. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas tradisi dan budaya yang ada di Bondowoso. Yang pertama, ada tradisi BIB. Jadi di wilayah Kabupaten Bondowoso itu ada sebuah tradisi yang kerap dilakukan setiap tanggal 25 dan 27 Ramadan, yaitu saling antar nasi ke para tetangga. Nah, tradisi ini yang dikenal dengan sebutan tradisi BIB dan dilakukan saat sore hari menjelang malam 25 dan 27 Ramadan. Tradisi ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan masih ada yang melestarikan tradisi ini untuk meramaikan tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan yang diyakini sebagai turunnya malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Nah, tradisi BIB ini diambil dari kata yang merupakan waktu pergantian dari asar ke maghrib, karena waktu pengantaran nasi tersebut dilaksanakan pada waktu BIB dan menjadikan tradisi ini dinamakan tradisi BIB. Biasanya nasi tersebut diberi lauk seadanya, termasuk serundeng yang terbuat dari kelapa dengan porsi sekepalan tangan orang dewasa. Biasanya setiap rumah membuat sekitar 7 bungkus nasi dan saling diantar ke tetangga terdekat. Makna kata dari BIB ini seringkali digunakan secara salah kaprah, karena para orang tua itu biasanya menjadikan senjata untuk menakut-nakuti anaknya. Biasanya orang tua mengancam anak-anak akan diculik oleh BIB kalau bermain di luar rumah saat menjelang maghrib. Tapi selain memang dipakai kata-katanya untuk menakut-nakuti anak-anak, tapi ternyata ada tradisinya sendiri. Dan BIB sendiri itu adalah sebenarnya waktu ya teman-teman, antara asar dan maghrib. Nah, tradisi lainnya di sana juga ada rontek singo ulung. Jadi kalian itu pasti pernah kan nonton barongsai khas Tiongkok. Nah, Bondowoso ini juga punya yang mirip seperti barongsai, yaitu singo ulung atau yang biasa disebut dengan rontek singo ulung. Rontek singo ulung ini adalah tari yang melibatkan 3 singa, di mana setiap singa itu dimainkan oleh 2 orang. Ada nilai historis dan kesenian ini yang mana konon katanya asal-usul terciptanya singo ulung ini tidak lepas dari kisah tokoh masyarakat desa Blimbing yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Jukseng dan Jasiman. Kedua tokoh ini sangat berjasa sehingga masyarakat mengenalnya dengan membuat kesenian rontek singo ulung. Dan untuk dapat menyaksikan kesenian singo ulung di Bondowoso, itu kalian bisa datang saat festival Muharram di alun-alun Bondowoso, atau kalian bisa datang ke Padepokan Seni Gema Buana di Prajekan. Tapi kalau misalnya kalian ingin melihat secara langsung acara singo ulung yang dikemas dalam ritual bersih, datanglah ke Desa Blimbing, Kecamatan Tapen pada pertengahan bulan Syaban. Jadi lagi-lagi sama seperti kota lainnya, kalau kalian ingin melihat tradisi-tradisi tertentu, itu kalian harus datang di waktu tertentu juga, karena tidak sepanjang hari, tidak sepanjang waktu tradisi tersebut dilakukan. Terus selanjutnya ada lagi tradisi lainnya, yaitu topeng
topeng kona yang memukau. Jadi ini adalah salah satu tari tradisional Bondowoso yang bisa kalian temukan ketika berkunjung ke kota Bondowoso, yaitu namanya tari topeng kona. Tarian yang dimainkan oleh para penari yang menggunakan topeng putih, kuning, dan didominasi dengan busana serba merah yang melambangkan keberanian. Tari topeng kona biasanya diselenggarakan saat acara bersih desa di Desa Blimbing, Kecamatan Tapen. Biasanya tari ini satu paket dengan tari Singo Ulung. Tarian topeng kona melambangkan kegagahan dan keberanian perjuangan rakyat Bondowoso untuk membangun Bondowoso lebih mapan. Kalian juga bisa menyaksikan acara topeng kona ketika Festival Muharram dan acara bersih desa di Desa Blimbing. Masih ada tradisi lainnya, yaitu permainan ojung untuk setetes air hujan. Jadi ini adalah salah satu tradisi masyarakat Bondowoso yang sedikit terkesan ekstrim, yaitu tradisi tarung ojung atau ojungan, di mana tradisi tersebut memadukan ketangkasan, seni, religi, dan bela diri, di mana para peserta akan saling cambuk menggunakan rotan tanpa menggunakan pelindung tubuh sama sekali. Biasanya kesenian ini digunakan sebagai ritual untuk menurunkan hujan ketika di Bondowoso mengalami musim kemarau yang panjang. Para pemain ojung percaya semakin banyak darah yang diteteskan akan semakin cepat turun hujan. Dan tidak ada dendam di sini, selesai acara mereka akan saling berjabat tangan menandakan perdamaian. Nah, kalau misalnya kalian ingin menyaksikan ritual ojung tersebut, saat ini tuh sudah dikemas dalam bentuk tarian yang biasa dibawakan satu paket dengan tari Singo Ulung dan juga topeng kona. Tapi kalau misalnya kalian ingin melihat tari ojung yang digunakan untuk ritual, kalian bisa datang ke Bondowoso ketika musim kemarau panjang. Ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan tradisi ojung seperti wilayah Leprak, Kecamatan Pajekan, Desa Blimbing, Kecamatan Tapen, dan juga di Kecamatan Cerme. Jadi mungkin makin kesini kan zaman berubah ya teman-teman, ya kan, makin modern. Ada beberapa mungkin kepercayaan atau adat yang luntur sehingga tidak semua wilayah Bondowoso menjalankan tradisi tersebut. Tapi nggak apa-apa, masih ada tradisi lainnya nggak kalah keren. Ada kesenian Macapat Bondowoso yang saat ini itu masih tetap dipertahankan dan bisa kalian temui ketika kalian berkunjung ke Bondowoso, yaitu kesenian Macapat atau Mamaca. Kesenian ini tuh sudah ada sebelum penjajah datang ke Indonesia, dan Macapat ini sendiri merupakan seni membaca cerita dengan dilagukan baik menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura. Kesenian ini tuh masih sering diadakan di desa-desa, misalkan sebelum acara pesta pernikahan dan juga terkadang dipentaskan ketika acara desa. Jadi ini sebenarnya semacam musikalisasi gitu kali ya, menceritakan sebuah cerita tapi melalui lagu. Jadi kalau ngomongin drama musikal zaman sekarang, ternyata Bondowoso itu sudah ada sejak zaman bahkan sebelum penjajahan di Indonesia, itu mereka sudah mengenal seni tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal seni musik, ternyata Bondowoso ini masih ada tradisi lainnya, yaitu kentrong Bondowoso, musik etnik yang merdu. Kentrong atau kentrung itu merupakan salah satu kesenian khas masyarakat Bondowoso yang saat ini itu masih tetap eksis. Hiburan rakyat ini dimainkan oleh para penabuh rebana, dan konon katanya dulu di Bondowoso itu kesenian kentrong ini menjadi legenda sendiri, dan yang memainkan itu adalah kelompok seni kentrung trio Cak Nur. Seiring berjalannya waktu, kesenian kentrung sekarang ini dilanjutkan oleh kelompok seni gas atau grup apresiasi seni Bondowoso. Dan untuk dapat menyaksikan musik kentrong, kalian dapat berkunjung ke Bondowoso saat Festival Muharram. Nah, tidak hanya musik, tidak hanya lagu, tidak hanya tarian, di Bondowoso juga ada wayang yang namanya itu wayang katok atau wayang poteh ala Bondowoso. Pasti banyak nih yang udah mengenal nama wayang poteh. Nah, wayang ini adalah wayang yang biasanya dibawakan di kelenteng-kelenteng. Dan di Bondowoso sendiri ini juga ada kesenian yang mirip dengan wayang potehi, yaitu kesenian wayang katok. Dan wayang katok ini juga banyak menceritakan kisah perjuangan rakyat Bondowoso ketika masa penjajahan. Contohnya peristiwa Gerbong Maut. Dan bicara mengenai wayang katok, itu tidak bisa lepas dari kisah kegigihan dan perjuangan sang maestro kakek Ramidin dan juga almarhum Arji, di mana mereka berdua itu adalah penggagas wayang katok pada tahun 1947. Untuk dapat menikmati kesenian yang hampir punah oleh zaman ini, kalian dapat mengunjungi kediaman kakek Ramidi di Jalan Diponegoro, atau kalian juga bisa datang ke Gang Malabar, Kota Kulon ya. Di sana itu masih ada penerus dari kesenian ini. Jadi ternyata Bondowoso ini adalah salah satu kota yang menyimpan
menyimpan banyak tradisi, mulai dari tarian, musik, bahkan sampai ke cerita sejarah. Kalau aku sendiri sih ditanya misalnya lebih tertarik nonton tradisi seperti apa sih? Kalau aku tuh seneng yang ada cerita-ceritanya. Jadi kayak misalnya tadi ada tarian ya kan, terus atau cerita musikalisasi yang menceritakan tentang sejarah di kota Bondowoso. Aku seneng tuh biasanya dengerin hal kayak gitu, karena selain aku bisa terhibur dengan pertunjukannya, aku juga jadi tahu ternyata Bondowoso itu punya sejarah seperti ini loh. Ternyata perjuangan pahlawan di Bondowoso tuh seperti ini loh. Jadi semacam apa ya, nambah ilmu pengetahuan ya, tapi sekaligus juga terhibur. Tapi memang aku akui tidak semua orang senang nonton tradisi-tradisi kayak gitu. Apalagi tadi kayak ada beberapa tradisi yang ekstrim ya. Walaupun tarian tapi menunjukkan ada perkelahian. Mungkin itu tidak semua orang bisa nonton. Aku sendiri kayaknya ngebayanginnya agak-agak takut gitu. Tapi teman-teman coba dicari tahu dulu aja. Jadi kalau misalnya lagi pengen ke Bondowoso, pengen nonton tradisi yang mana, kalian cari tahu dulu ada di mana dan kapan. Terus kira-kira ini tradisinya seperti apa sih? Cocok nggak sih kalau misalnya kalian tonton gitu ya? Karena jangan sampai kalian sudah membuang waktu yang panjang sampai sana, ternyata kalian seperti kayak kurang tertarik gitu kan, sayang ya waktunya. Nah, ngomongin soal kota Bondowoso ini masih banyak banget yang mau aku ceritain. Karena seperti biasa kalau kita ngomongin tradisi pasti kita akan membicarakan kuliner dan juga wisata di Bondowoso. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, kembali lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sekarang seperti janji aku di segmen sebelumnya, kita akan jalan-jalan mengelilingi wisata yang ada di Bondowoso. Pastinya kalau tadi kita udah jelajah kuliner, kalian agak-agak bosan dan juga pengen jalan-jalan kan? Makanya ini aku udah siapin rekomendasi wisata menarik yang bisa kalian kunjungi kalau misalnya kalian ada di Bondowoso. Yang pertama, kalian bisa datang ke Kawah Ijen. Jadi wisata Kawah Ijen Bondowoso ini adalah salah satu tempat wisata alam yang berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Wisata Kawah Ijen Bondowoso ini adalah tempat wisata yang ramai wisatawan pada hari biasa maupun pada weekend dan hari libur lainnya. Di mana tempat ini tuh sangat indah dan bisa memberikan suasana yang menghibur kejenuhan kalian akan aktivitas sehari-hari. Nah, saat berada di kawasan Kawah Ijen, pengunjung bisa menyaksikan para penambang yang sibuk membawa tumpukan belerang di punggung mereka. Bahkan kalian juga bisa menyusuri jalan yang curam dan dipenuhi oleh gas beracun yang berbahaya. Tapi hati-hati ya, lagi-lagi kalian harus cari tahu dulu kira-kira seperti apa sih prosedurnya supaya tidak membahayakan keselamatan dan juga kesehatan kalian. Nah, Kawah Ijen ini sendiri merupakan pusat danau kawah terbesar di dunia yang bisa memproduksi 36 juta meter kubik belerang dan hidrogen klorida dengan luas sekitar 500 hektar. Nah, kawah yang berbahaya ini tuh memiliki keindahan yang sangat luar biasa, ditambah dengan danau belerang berwarna hijau toska dengan sentuhan dramatis dan juga elok. Danau Ijen ini memiliki derajat keasaman 0 dan memiliki kedalaman 200 meter, di mana keasamannya yang sangat kuat dapat melarutkan pakaian dan juga jari manusia. Selain itu, ada fenomena lain di Kawah Ijen ini yang tidak boleh dilewatkan, yaitu blue fire atau api biru, yang muncul di tengah-tengah penambangan sulfur dan hanya bisa dilihat menjelang pagi hari sekitar jam 5 pagi. Jadi kalau kalian ingin melihat pemandangan yang spesial itu kalian harus rela bangun pagi ya untuk melihat blue fire atau api biru yang ada di Kawah Ijen. Tapi selain Kawah Ijen, masih ada kawah lainnya nih yang ternyata keren banget, yaitu Kawah Ilalang yang terletak di Curah Macan, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan namanya, Kawah Ilalang ini dikelilingi oleh banyaknya tanaman ilalang. Dan dengan background panorama Gunung Raung dan Gunung Ijen yang dilengkapi dengan tanaman ilalang yang menari-nari dengan indah, itu menambah pesona dan keindahan Kawah Ilalang ini. Dan suara angin yang indah di Kawah Ilalang juga dapat kalian dengar dengan jelas. Jadi tempat ini tuh sangat cocok untuk kalian para wisatawan yang ingin menghilangkan penat dari ramainya ibu kota. Tapi kalau kalian kayaknya pengennya wisata yang agak-agak calm, santai, kalian bisa datang ke taman juga. Karena Bondowoso punya taman yang namanya Taman Galuh. Ini adalah salah satu taman yang terletak di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Jadi Taman Galuh ini adalah taman bunga yang sangat indah, di mana di sana itu banyak bunga yang beraneka ragam dan berwarna-warni yang membuat Taman Galuh itu disebut dengan pelangi bunga. Pelangi bunga ini sangat cocok bagi kalian yang ingin
memiliki foto berlatarkan bunga. Dan spesialnya lagi, Taman Galuh ini tuh sangat dirawat dan dipelihara dengan baik untuk wisata. Jadi kalian itu tidak bisa seenaknya memetik bunga di sana. Lagi-lagi pokoknya kalau kalian berwisata itu kalian yang harus cari tahu dulu tuh seperti apa sih aturan di sana, prosedurnya seperti apa gitu ya. Karena tidak semua wisata alam itu bisa bebas kita ngelakuin apa aja. Tapi buat kalian yang suka agak-agak liburan ekstrim atau yang agak effort dikit, kalian tuh bisa ke air terjun Belawan. Jadi ini adalah air terjun yang tidak jauh dari Kawah Ijen. Nah, air terjun Belawan ini juga banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan yang terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Air terjun Belawan ini merupakan hilir dari Kali Pahit yang merupakan rembesan dari Kawah Ijen yang penuh dengan kadar belerang dan juga dikelilingi oleh tumbuhan macadamia. Yang menarik dari air terjun ini adalah muara alirannya yang langsung menuju ke dalam tanah seperti air terjun Niagara di Amerika dan pada akhirnya akan bermuara di daerah Asem Bagus Situbondo. Jalan menuju air terjun Belawan ini sangat menantang dengan jalan naik turun tangga di antara dua tebing. Dengan debit aliran yang sangat deras, suasana di sekitar air terjun Belawan itu terdengar sangat gemuruh dengan beberapa rimbun tanaman hijau yang tumbuh dengan sangat baik dan subur. Di sana juga terdapat sumber air panas yang mengandung belerang dan masih terjaga dengan alami, serta biasanya airnya itu digunakan untuk berendam kaki oleh para pengunjung. Aduh, aku ngebayanginnya aja tuh udah kayak rada-rada healing dikit gitu ya, ngebayangin kita jalan terus berendam air panas gitu kan, apalagi dengan rindang pohon dan juga cuaca yang mendukung. Aduh, kayaknya kalau kalian ada kesempatan wajib banget sih datang ke Kabupaten Bondowoso ini. Tapi selain itu ternyata mereka juga punya air terjun yang terkenal, yaitu namanya air terjun Tancak Kembar Pakem. Ini juga salah satu air terjun yang menyimpan mitos yang dipercaya dapat membuat awet muda kalau misalnya kalian mandi di air terjun tersebut. Konon katanya air terjun Tancak Kembar ini adalah tempat mandi Dewi Rengganis. Buat yang belum tahu Dewi Rengganis itu siapa, jadi Dewi Rengganis itu adalah putri dari Kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Gunung Argopuro dan mendirikan kerajaan kecil di sana dan juga pengikutnya. Nah, nantinya pengunjung itu akan meningkat ketika bulan Syuro biasanya atau berdasarkan kalender Jawa ya. Dan mitos awet muda itu telah dikenal luas oleh wisatawan lokal bahkan juga nasional. Jadi sebenarnya detailnya air terjun Tancak Kembar ini tuh memiliki dua sumber mata air terjun, di mana yang satu memiliki debit air lebih besar daripada yang lainnya. Dan air terjun ini juga yang memiliki debit air besar dikenal sebagai air terjun laki-laki, sementara yang lebih kecil itu dikenal sebagai air terjun perempuan. Nah, air terjun ini tuh berada di lereng pegunungan Argopuro, tepatnya di Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Dan trek untuk mencapai air terjun itu juga bisa dibilang cukup ekstrim karena dari Jalan Raya Wringin sampai Dusun Kupang itu masih dengan aspal. Tapi nantinya selanjutnya itu jalan bebatuan dan licin itu mulai dari Desa Kupang Pakem sampai ke puncak air terjun. Bahkan kendaraan roda 4 juga harus diparkir di area pos. Apalagi kalau misalnya musim hujan, itu pengunjung harus memarkir kendaraan di area pos dan tidak diperbolehkan membawa kendaraan sampai ke titik destinasi. Tapi kalau misalnya memang lagi musim kemarau, itu biasanya hanya sepeda motor yang diperbolehkan masuk sampai ke titik air terjun. Kalau kita kira-kira ya, kita hitung-hitung kalau misalnya berjalan kaki itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pos parkiran sampai ke air terjun. Tapi pastinya usaha kalian tidak akan sia-sia karena nantinya kalian akan diperlihatkan dengan kabut sepanjang lereng yang indah ya, pastinya ditambah dengan tebing yang menjulang. Jadi kalian bisa sambil jalan-jalan, sambil story, sambil bikin konten gitu ya. Lama-lama nggak berasa deh 30 menit, taunya kita sudah sampai di puncak air terjun. Nah, ini masih ada lagi wisata alam lainnya di Bondowoso, yaitu Bukit Mahadewa. Ini merupakan objek wisata perkebunan yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Di mana Bukit Mahadewa ini memiliki pesona yang sangat menarik, maka dari itu sangat disayangkan kalau misalnya kalian sedang berada di Bondowoso, tapi tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ke objek wisata yang satu ini. Dan saat berada di atas Bukit Mahadewa, kalian akan dimanjakan
disediakan dengan sejuta keindahan. Dari arah timur, kalian dapat melihat kota Bondowoso yang seperti bintang-bintang di langit pada malam hari. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kita melihat dari arah selatan, itu nantinya akan tampak Gunung Raung yang merupakan paku alamnya Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya dari arah barat itu beda lagi, nantinya kalian akan tertuju pada tebing tinggi yang penuh akan tanaman pohon pinus. Nah, untuk jam buka dari objek wisata ini sendiri mulai dari pagi hingga malam ya. Dan untuk saat ini kalian tidak akan diminta uang dalam bentuk apapun supaya dapat memasuki kawasan Bukit Mahadewa. Jadi ini adalah wisata gratis. Nah, tapi ada baiknya kalian itu harus datang lebih pagi kalau misalnya kalian berkunjung di hari yang libur. Karena biasanya objek wisata yang satu ini itu ramai pengunjung saat hari libur tiba. Nah, selanjutnya emang kayaknya Bondowoso selain terkenal dengan tapenya, terkenal juga dengan kawahnya ya. Ini selanjutnya ada Kawah Wurung. Jadi buat kalian yang menyukai fotografi, lokasi ini bisa dijadikan sebagai objek foto yang bagus. Bahkan lokasi ini tuh sering banget dijadikan keperluan foto prewedding. Objek wisata Kawah Wurung Bondowoso ini berlokasi di Desa Jampit, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Dan meskipun lokasi objek wisata ini jauh dari wilayah perkotaan, tapi akses jalan menuju ke tempat wisata ini juga cukup mudah. Kalian hanya perlu mengambil rute dari Jember menuju Bondowoso, kemudian menuju ke arah utara hingga sampai di Kecamatan Wonosari. Nah, nantinya di kecamatan tersebut kalian akan menemukan pertigaan yang masing-masing menghubungkan ke lokasi objek wisata yang berbeda. Kalian bisa melihat papan petunjuk jalan yang telah disediakan untuk menuju ke lokasi wisata Kawah Wurung. Kalian bisa berkendara menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk menuju ke kawah. Harga tiket masuk ke kawasan wisata ini cukup murah karena kalian hanya dikenakan tarif sebesar Rp3.000 saja. Jadi memang Kabupaten Bondowoso ini lengkap banget ya, tidak hanya dengan wisata alamnya yang sangat wah, cantik, tapi juga banyak wisata yang ramah di kantong. Bahkan tadi bukan hanya ramah di kantong, ada yang gratis juga loh ya. Tapi lagi-lagi ini kalian itu waktunya harus menyesuaikan karena kalau misalnya hari libur itu biasanya akan lebih ramai dibandingkan dengan hari biasa. Biasalah ya, namanya juga objek wisata gratis, pasti banyak sekali peminatnya. Tapi menurut aku masih oke lah karena kita gratis, terus kita mau sepi gitu kan, kayaknya egois banget. Pasti kita harus mau nggak mau berlibur dengan masyarakat lainnya. Gimana nih sejauh ini, apakah kota Bondowoso sudah masuk ke bucket list kalian untuk liburan? Kalau aku sih so far cukup tertarik ya, apalagi kuliner-kuliner tapenya tadi. Karena kebetulan aku adalah salah satu pecinta tape, jadi aku penasaran banget tuh kalau misalnya tadi ada tape bakar, ya kan, terus ada juga tadi suwar-suwir dan berbagai macam lainnya yang khasnya atau bahan dasarnya itu adalah tape. Dan untuk wisata sendiri juga aku sangat menarik karena aku tuh suka wisata yang rada-rada alam atau ekstrim ya. Jadi aku penasaran tuh kayak ke kawah tadi, air terjun tadi. Nah, tapi buat kalian balik lagi tergantung selera kalian karena yang paling penting kalau misalnya kita jalan-jalan itu adalah kenyamanan ya kan, keselamatan dan juga yang pastinya kesehatan. Duh, tidak berasa sudah di segmen akhir, sudah di penghujung acara. Berarti aku udah ngoceh kurang lebih 30 menit ya di depan kalian, berarti tandanya aku harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih karena aku akan balik lagi di episode lainnya, pastinya membawa informasi yang menarik hanya di Items di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.